Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah uswatun hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anzur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama marilah senantiasa selalu kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita yang tidak terhingga banyaknya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri kajian rutin setiap Ahad subuh pada pekan pertama dengan tema Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, istri-istrinya dan para pengikutnya yang tetap istiqomah dan setia hingga akhir zaman. Baiklah Bapak yang berbahagia, mari kita awali kuliah kita, kajian kita dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah Futuh Mekah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Futuh Mekah atau dibukanya, dibebaskannya kota Mekah oleh kaum muslimin, di mana Rasulullah beserta kaum muslimin masuk atau menguasai kota Mekah yang pada saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir musyrikin Quraisy, kemudian membebaskan, mensucikan Ka'bah Baitullah dan membersihkan segala macam kesyirikan-kesyirikan yang ada di sekeliling Ka'bah Baitullah. Maka setelah itu, apakah Rasulullah tinggal diam setelah Futuh Mekah? Tidak.
Rasulullah dengan para sahabat mendapat gangguan dari orang-orang kafir Quraisy yang berada di sekeliling sekeliling Mekah Al-Mukarramah, ya. Di antaranya adalah dari Bani Saqif dan dari suku Hawazin, di mana Bani Saqif ini memang ketika Rasulullah berdakwah ke Taif juga mendapat penolakan yang amat sangat, ya. Jadi perang Hunain ini terjadi setelah Futuh Mekah, persisnya bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Futuh Mekah sendiri terjadi di bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal, sehingga lafaz yang biasa kita kumandangkan ketika hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha itu adalah lafaz yang dibaca oleh kaum muslimin ketika masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, ya, atau yang biasa kita sering sebut takbiran, Pak. Jadi suku Hawazin dan Bani Saqif ini tidak senang dengan kemenangan kaum muslimin terhadap kota Mekah. Maka mereka mengerahkan semua yang mereka miliki. Artinya apa? Laki-laki berada di depan, di belakangnya remaja, belakangnya lagi anak-anak, belakangnya lagi perempuan, di belakang perempuan ada hewan ternak mereka dan harta benda mereka. Dimobilisasi untuk menghadapi kaum muslimin, Rasulullah serta para sahabat yang jumlahnya pada saat itu 12.000 orang, yang terdiri 10.000 orang dari Madinah dan 2.000 orang penduduk Mekah. Sehingga jumlah yang banyak ini membuat mereka merasa bangga, ya. Mereka merasa pasti mendapatkan kemenangan. Maka yang terjadi adalah ketika kaum muslimin orientasi jihadnya sudah kepada dunia, sudah kepada kemenangan, padahal kemenangan itu kan dari sisi Allah. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak lain kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Di kemenangan, keberhasilan itu Allah yang memberikan. Kita hanya diperintahkan untuk berproses, ya. Maka yang terjadi adalah kaum muslimin porak-poranda, tercerai-berai dan hampir mengalami kekalahan. Kalaulah Rasulullah tidak memanggil sahabat-sahabat dari Ansor, sahabat-sahabat dari Muhajirin, ya, maka mungkin saja Rasulullah gugur di perang Hunain. Maka peristiwa ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 25 sampai ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawadin katsiratin wa yauma Hunain. Jadi disebut perang Hunain ini karena memang ada tempatnya dan juga Allah sebutkan, ya, yauma Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'aw wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, wahai kaum mukminin, di medan peperangan yang banyak. Perang Badar, perang Uhud, bahkan sekarang di perang Hunain. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi sombong, menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan cerai-berai. Luar biasa. Summa wallaitum mudbirin, mundur ke belakang, Pak. 12.000 orang, ya, lari pontang-panting.
Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan kemenangan kepada Rasulnya dan juga kepada orang-orang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Siapa Pak? Para malaikat. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Jadi mundur ke belakang itu atau lari dari medan peperangan itu dalam Islam itu hukumnya dosa besar. Ya, maka mereka diperintahkan untuk bertaubat. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah sekalian berbahagia. Maka kita ingat hadis Nabi, dan ini sering dibacakan, ya. Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi an Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir lakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabah wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabatu minkum wala yakzifanna fi qulubikumul wahn. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dari Sauban ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusikul umamu an tada'a alaikum. Hampir-hampir saja umat-umat itu akan mengepung mengeroyok kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana sebuah hidangan dikepung, dikeroyok, ya, hidangan yang berada di wadahnya, di nampangnya itu dikeroyok. Faqala qail, maka seseorang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, dan apakah kami pada saat itu jumlahnya sedikit ya Rasul? Qala, Rasul bersabda, bal antum kasir. Bal antum yawma idzin kasir. Akan tetapi kalian pada hari ini jumlahnya banyak. Pada hari itu jumlahnya banyak. Lakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl, akan tetapi kalian seperti busa, seperti buih yang berada, ya, di lautan atau berada di air yang besar. As-sayl bisa bermakna banjir, ya. Kita lihat kalau banjir itu ada busa. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabatu minkum, dan Allah mencabut dari dada musuh-musuhmu rasa gentar dari kalian. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang kafir sudah tidak ada lagi rasa takut, rasa gentar kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang beriman. Karena Rasul sebutkan jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Tidak ada power, tidak ada kekuatan. Wala yakzifanna fi qulubikumul wahn. Bahkan kata Rasulullah, Allah campakkan di dalam hati kalian, Allah tanamkan dalam hati kalian pada saat itu al-wahnu, penyakit yang disebut penyakit wahn. Faqala qail, maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa mal wahnu, apa itu penyakit wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahn itu adalah cinta dunia dan takut mati. Kita lihat berapa banyak hari ini orang yang takut mati. Betul apa betul, Pak? Betul apa benar, Pak? Ya.
Kita kalau takut mati, mati enggak? Mati. Kalau kita berani mati, mati enggak? Mati juga. Lebih baik jadi penakut apa pemberani? Makanya dulu para pejuang itu, ya, mereka punya semboyan, ya, hidup mulia atau mati syahid. Ya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Betul apa betul, Pak? Nah, itulah orang-orang tua kita dulu seperti itu. Nah, Rasulullah juga sudah mengingatkan, jangan sampai kita cinta dunia yang mengakibatkan kita itu khawatir, takut kepada kematian. Jalani hidup ini. Ya, dalam riwayat yang lain, hubbud dunia wa karahiyatul jihad. Cinta dunia dan takut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad kita itu talabul ilmi, menuntut ilmu. Banyak orang merasa khawatir ketika melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa? Ya, nanti kalau saya berangkat melangkahkan kaki saya ke masjid, nanti saya mati gitu ya. Kenapa? Kena corona. Ya, padahal ada corona tidak ada corona, banyak orang meninggal nggak, Pak? Iya, kematian itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perang Hunain. Kita lanjutkan. Peristiwa yang kedua adalah perang Tabuk. Jadi setelah Futuh Mekah itu langsung tidak tinggal diam. Ya. Terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Melawan tentara Romawi yang berjumlah kurang lebih 40.000 orang yang didukung oleh orang-orang Arab Nasrani. Jadi tidak semua orang Arab itu Islam, Pak. Kalau Bapak jalan-jalan ke Jordan atau bahkan ke Mesir, ya, itu banyak orang-orang Nasrani mereka. Tahu banyak seperti di Indonesia. Jadi ada orang melabelkan Islam itu ke Arab-Araban, gitu ya. Padahal belum tentu. Arab jahiliyah dulu belum mengenal Islam. Setelah datangnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW baru dikenalkan Islam. Apa itu agama Islam? Dijelaskan semua. Kejahilan merajalela, Nasrani, Yahudi, ya. Nah, ini. Maka Rasulullah melakukan nafir am namanya. Jadi nafir am itu mobilisasi umum. Ada nafir khas. Ya, agar kaum muslimin mempersiapkan diri untuk melaksanakan perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini di bulan Rajab. Rajab itu, Pak, itu mulai masuk musim panas. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini sudah mulai masuk musim panas di Jazirah Arab. Ya. Maka kaum muslimin ini sebagai ujian. Kaum muslimin ada yang tidak berangkat. Bahkan jelas-jelas orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak ikut berangkat bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengajukan berbagai alasan. Di antara mereka ada yang beralasan, ya Rasulullah, sungguh cuaca sangat panas, aku tidak sanggup kalau berjalan di cuaca yang amat sangat terik. Ada lagi yang mengajukan alasan, ya Rasulullah, janganlah engkau memberikan aku fitnah, aku tidak sanggup kalau seandainya aku nanti berangkat memerangi orang-orang Romawi yang berada di negeri Syam. Wanita-wanita Romawi itu cantik-cantik, ya Rasulullah, rambutnya pirang, aku khawatir seandainya aku berangkat nanti aku melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Semua alasan diungkapkan. Ada yang beralasan, ya Rasul, musim panas, ini sudah mau masuk panen kurma, seandainya Madinah kita tinggalkan nanti panen gagal, bagaimana ya Rasulullah, kan mubazir, ya. Sehingga mereka mengajukan alasan dan tidak ikut berangkat bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalam surat At-Taubah ayat ke-81 Allah sebutkan tentang orang munafik. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi
wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu lan tanfiru fil har qul nar jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang di perang Hunain itu merasa gembira dengan ditinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat di dalam panas yang terik ini. Ya, la tanfiru fil harri. Kul, katakanlah pada mereka, naru jahannama asyaddu harra. Api neraka jahanam itu lebih dahsyat panasnya. Lau kanu yafqahun, jika mereka memahami. Makanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu Pak, Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan di situ. Jadi api neraka itu dinyalakan 1000 tahun. Maka apinya berwarna merah. Dinyalakan lagi 1000 tahun, apinya berwarna kuning. Dinyalakan lagi 1000 tahun, apinya berwarna putih. Pernah kita lihat api berwarna putih? Itu Pak, petir Pak. Ya, atau kita lihat las tuh. Itu panas enggak Pak? Panas Pak. Dinyalakan lagi 1000 tahun, maka apinya berubah menjadi warna hitam. Itulah sepanas-panasnya api neraka jahanam. Dan itu belum pernah kita lihat. Api Pak ya, bukan asap. Api berwarna hitam. Kita belum pernah lihat. Maka kita berlindung pada Allah dari panasnya api neraka jahanam. Ya, di mana Rasulullah serta para sahabat berjuang melawan terik panasnya matahari, berangkat untuk memerangi orang-orang Romawi. Ternyata ya, sampainya di Romawi, di Tabuk ini tidak ada tentara Romawi, itu tidak ada. Mereka mendengar Rasulullah dan sahabatnya keluar sebanyak 30.000 orang, mereka kemudian membubarkan diri, tidak jadi berangkat ke Tabuk. Nah, ada 4 orang sahabat yang tertinggal di perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, Hilal bin Umayyah, dan Abu Khaitsamah. Abu Khaitsamah ini memiliki 2 orang istri. Ketika dia kembali pulang, kedua orang istrinya ini menyambutnya dan menyiapkan makanan dengan nyaman dan lengkap serta air yang sejuk. Maka ketika ia masuk ke dalam rumahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fisamsi warihi wal hari wa Abu Khaitsamah fi zillin baridin wa ta'amin wa hayyin wa imra'atin hasna'a fi malihi muqimun ma haza wallahi bin nisaf. Apa kata Abu Khaitsamah Pak? Saat ini Rasulullah sedang kepanasan di terik matahari, diterpa angin panas. Sedangkan Abu Khaitsamah bersantai ria di rumah yang sejuk, menikmati makanan yang tersedia dan bersenang ria dengan wanita-wanita cantik. Maka demi Allah, ini sangatlah tidak adil. Maka kemudian istri-istrinya mempersiapkan bekal untuk agar ia bisa berangkat menyusul Rasulullah. Maka beliau pun, Abu Khaitsamah, menyusul Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sudah hampir sampai di Tabuk, sahabat melihat ada seorang yang datang. Ya Rasulullah, ada seorang yang datang. Biarkan, itu adalah Abu Khaitsamah. Maka kemudian betul, ya, itu adalah Abu Khaitsamah. Maka Rasul berkata kepada Abu Khaitsamah, wahai Abu Khaitsamah, sungguh engkau telah beruntung, engkau telah mendapatkan keutamaan. Luar biasa nih. Dan Rasulullah berdoa untuk kebaikan Abu Khaitsamah.
Sedangkan 3 orang sahabat yang lain yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah ini tidak ikut menyusul. Pada beliau ini Ka'ab bin Malik juga termasuk sahabat yang turut serta dalam jihad-jihad dalam peperangan sebelumnya. Baik perang Badar, perang Uhud, bahkan Futuh Mekah. Hanya perang Tabuk ini mereka bertiga tidak bisa ikut berangkat. Dan tidak ada alasan. Mereka jujur, mereka dalam keadaan kuat, fisik bagus, perbekalan ada. Tapi dalam hati kami itu ya Rasulullah ada keraguan-keraguan. Maka Rasulullah memerintahkan mereka bertiga untuk isoman, ya, isolasi mandiri, ya. Jadi mereka di karantina oleh para sahabat, dan para sahabat semua mengacuhkan, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam mereka, sehingga mereka sedih luar biasa. Ini hanya karena sebab tidak mengikuti program Rasul, ya, tidak ikut berjihad di perang Tabuk. Mereka kemudian ada yang mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi, ya, ada yang kemudian menghindar diri ke bukit, ya. Beda dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu langsung dia tetap melakukan aktivitas, walaupun ya dia merasa memang sedang dikucilkan, walaupun dia melakukan aktivitas. Maka turunlah surat At-Taubah, ya, surat ke-9 ayat 117 sampai ayat 119, ya. Saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka nyaris berpaling, namun kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap mereka dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerima taubatnya, sehingga bumi yang luas ini mereka rasakan amat sempit oleh mereka. Kemudian mereka menyadari bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah selain kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, tetap bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Ya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, ini At-Taubah. Maka disebut surah At-Taubah karena ada 3 orang sahabat yang bertaubat, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah. Ya, disebut surah Al-Bara'ah karena Rasulullah memutuskan perjanjian dengan orang-orang musyrik Quraisy Makkah. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi setelah Futuh Mekah adalah Rasulullah mengutus atau menunjuk Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, untuk memimpin ibadah haji. Ya, kalau sekarang di Indonesia tidak ada yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji dan berangkat bersama 200 orang kaum muslimin dan membawa hewan-hewan kurban. Ya, ini terjadi pada bulan Zulhijjah, masih tahun ke-9 Hijriah. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib menyusul dengan membawa maklumat agar orang-orang musyrik tidak melakukan tawaf dengan telanjang. Jadi Pak, ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi syariat yang dibawa atau yang dilaksanakan itu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Ya. Di antaranya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga ikut melaksanakan ibadah haji. Tapi mereka melakukannya dengan cara telanjang. Ya, telanjang, tawafnya itu telanjang.
Tapi dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir itu dipisah waktunya. Kalau untuk laki-laki itu di siang hari, kalau untuk perempuan di malam hari. Dan ini yang banyak telanjang itu adalah dari perempuan, ya. Maka Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib agar tidak melakukan tawaf dengan telanjang dan memberikan tempo atau waktu 4 bulan kepada mereka agar masuk Islam. Inilah Pak, kenapa disebut tanah haram. Tanah haram itu bukan berarti nggak boleh, ya. Haram itu dalam bahasa artinya suci, tanah yang disucikan. Kenapa? Karena tidak boleh ada kemusyrikan. Karena dalam ayat Al-Qur'an disebut musyrik itu najis, ya, bukan najis aini sebenarnya, ya. Itu. Dalam surat Taubah Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Inilah pernyataan pemutusan hubungan Allah dan Rasulnya di hadapan orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, ya, perjanjian kepada orang musyrikin. Maka berjalanlah kamu wahai orang-orang musyrik di muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu bertaubat, masuk Islam maksudnya, ya, maka bertaubat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan beritakanlah kepada orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Maka setelah tahun ke-9 Hijriah ini, jadi Rasulullah itu sudah ingin berangkat tuh tahun 9 Hijriah itu, tahun 9 setelah hijrahnya beliau Nabi, untuk melaksanakan haji. Tapi karena masih banyak yang melakukan kesyirikan, ya, sampai hari ini banyak orang yang melaksanakan haji tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, betul nggak Bu? Ada orang haji pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, pulang nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haji marah. Ya, saya ini udah haji bolak-balik 3 kali nggak dipanggil Pak Kaji, Bu Kaji, enak aja. Nah, gitu ya. Jadi pengen dipanggil Pak Haji. Ada yang ingin agar jualannya, usahanya, bisnisnya laris. Ya, jadi motivasi orang itu beda-beda. Ya. Lanjut. Yang keempat, yang terakhir, masuk Islamnya kabilah-kabilah Arab. Nah, di antaranya adalah masuk Islamnya Bani Saqif yang dipimpin oleh Kinanah bin Abdul Yalir. Bani Saqif yang melempar Rasulullah ketika Rasul dakwah ke Taif, ya, sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Ya, kemudian datanglah Adas bin Matta, ya, membawa anggur. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Adas itu tentang Islam. Maka jin mendengar. Kemudian jin itu beriman, ya. Qul huwiya ilayya annahu tama'ana faru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Setelah diwahyukan padaku bahwasanya ada beberapa orang dari kelompok jin mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dan mereka berkata sesungguhnya kami mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Maka mereka beriman. Dan ini sudah janji Allah, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Surah 110 ayat 1 sampai ayat 3. Sudah datang kemenangan, maka umat manusia datang berbondong-bondong untuk apa? Untuk masuk Islam.
Ya, mereka melihat ternyata Islam itu damai. Ya, memberikan kedamaian. Kemudian yang tidak kalah penting, ada beberapa tokoh-tokoh pendeta yang masuk Islam. Di antaranya adalah Adi bin Hatim. Ya, ketika Adi bin Hatim menyatakan keislamannya, menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di lehernya masih ada kalung salib yang terbuat dari perak. Ya, maka Rasul melihat itu. Kemudian Rasul membacakan ayat Surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai rob selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah ilah, sesembahan wahidah yang esa, yaitu Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Maka Adi bin Hatim protes. Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, kami tidak sujud kepada mereka, ya, kepada para pendeta, pada rahib. Maka kata Rasulullah, bala, ya, memang benar, bal, akan tetapi haramu ma ahalallah wa ahallu ma haramallah, fadzalika ibadatuhu. Akan tetapi mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Jadi bentuk peribadatan itu bukan hanya sujud ruku kepada seseorang, bukan. Ketika seseorang membuat suatu keputusan, membuat suatu peraturan, membuat suatu undang-undang, di mana peraturan tersebut, undang-undang tersebut ternyata menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah, maka itu adalah bentuk ubudiyah, bentuk peribadatan, dan itu haram. Jadi paham ini Pak ya. Jadi kalau ada produk undang-undang, peraturan, ternyata itu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas-jelas suatu peribadatan yang nyata, dan itu adalah haram, dan itu adalah musyrik, mempersekutukan Allah. Misalnya Allah telah mengharamkan khamr, pemerintah menyatakan bahwa haram itu halal, boleh beredar di Indonesia, maka sungguh ini adalah peribadatan, dan itu bentuk peribadatan. Ya, hadirin jamaah sekalian berbahagia. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah mengutus para dai kepada kabilah-kabilah untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Khalid bin Walid ke negeri Najran, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Dan ada satu pernyataan statement, tapi saya belum teliti lagi di sini. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib itu pernah datang ke Nusantara, Pak. Ya, ini luar biasa. Ali bin Abi Thalib pernah sampai singgah ke negeri Nusantara. Ini menurut Profesor siapa yang membuat Api Sejarah itu, penulis Api Sejarah orang Bandung, Mansur Suryanegara. Betul, terima kasih. Ya, Profesor Mansur Suryanegara. Ya, itu beliau menyatakan tersebut, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah sampai ke Indonesia. Luar biasa kan? Makanya Indonesia itu disebut, kata Rasulullah, dan aku dibukakan perbendaharaan di timur dan di barat. Di timur adalah merah dan putih, dan itu hadisnya sahih. Ya, di timur merah dan putih. Apa yang maksud merah dan putih? Bendera, Pak. Indonesia ini benderanya merah dan putih, sudah disebut oleh Rasulullah.
Maka kita lihat jumlah lagi ya. Ya. Umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Ya, Arab sendiri kalah. Jadi kalau lihat jumlah memang terbanyak, tapi kalau lihat kualitasnya perlu ditingkatkan ini. Ya. Dan Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang diutus, diantaranya pada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahlil kitab, fa iza jitum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Fa inhum ata'u kalidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturadu ila fuqaraihim. Fa inhum ata'u kalidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan menemui orang-orang dari ahli kitab, ya, yaitu negeri Yaman, di mana mereka banyak orang-orang Nasrani. Jika engkau bertemu mereka, maka ajaklah mereka, dakwahilah mereka, ajarkanlah mereka agar mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka bersedia mentaati kamu, maka ajarilah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu setiap hari. Jika mereka telah mentaatimu, maka ajarkanlah, beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan pada orang fakir mereka. Jika mereka mentaati kamu dalam melaksanakan hal itu, maka janganlah kamu mengusik kehormatan mereka dan harta benda mereka, lindungilah. Dan takutlah kamu dari doa orang yang terzolimi, karena antara dia dan Allah tidak ada penghalang sama sekali. Luar biasa Pak. Jadi prinsip-prinsip, pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Ketika ada kabilah yang mau masuk Islam tanpa zakat, ya, maka diperangi, tidak boleh. Ada yang masuk Islam tapi tanpa sholat, ini pun sama. Kami gak usah sholat ya Rasul, tapi kami ingin bayar zakat. Tidak ada keutamaan, tidak ada kemuliaan tanpa sholat, karena sholat itu tiang agama. Ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Insya Allah pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir ya, yaitu Haji Wada dan wafatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilahkan atau kita akhiri dulu. Mari kita tutup dulu dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya atau ibu. Suruh jam berapa? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Silakan Pak, mau bertanya Pak. Jadi ada bukunya Profesor Mansur Suryanegara itu, judulnya Api Sejarah. Ya, Api Sejarah. 2 jilid. Silakan baca Pak. Itu isinya tentang sejarah umat Islam bangsa Indonesia. Ya. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia itu direkonstruksi. Ada yang mengatakan dari Gujarat, India, ya. Selama ini kita mengatakan dari Gujarat, India ya. Makanya ibu-ibu senang nasi kebuli. Ya, sama nasi biryani. Itu karena makanan dari India. Nah, Profesor Mansur itu mengatakan, ya,
Ali bin Abi Thalib itu pernah singgah di Indonesia. Silakan Bapak yang mau bertanya. Bisa paham semua ya, alhamdulillah, luar biasa, nggak ada yang nanya berarti paham semua. Iya, kalau khawatir apa yang saya jelaskan nggak bisa dipahami gitu Bu ya. Kalau sudah pada paham ya alhamdulillah. Jadi silakan Bapak nanti cari kitabnya Pak ya, Sirah Nabawiyah. Penulisnya ini Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau teks Arabnya judulnya Fiqh Sirah. Ya, kalau di sini banyak ibrahnya. Atau kitabnya Al-Mubarakfuri. Beliau itu juara 1 penulisan sejarah Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Persatuan Islam Dunia. Ya, Al-Ittihad Al-Islamiyah, Persatuan Islam Dunia ya. Jadi teks Arabnya itu judulnya Ar-Rahiqil Mahtum. Penulisnya itu, atau kalau diterjemahkan itu sejarah Nabi, penulisnya Syekh Mubarakfuri. Banyak, misalnya kalau Indonesia itu ada Kiai Haji Munawar Khalil. Itu juga tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu kalau tidak salah ada 8 jilid ya. Kalau percetakannya Bulan Bintang. Kalau percetakannya itu Gema Insan Press itu cuma 3 jilid tapi tebal-tebal. Ya, kalau dulu kan Bulan Bintang bisa nyari di Kuitang, udah susah kalau yang Bulan Bintang. Sekarang itu Gema Insan Press. Cukup Pak, Bu? Baik, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.